dan minat para seleb cilik. Vena Melinda mengakui bahwa acara Idola Cilik yang akan ditayangkan pada 27 Januari pukul 1 siang di RCTI ini akan membawa manfaat besar bagi Verel sang buah hati. Enggak lah, kalau aku sih nggak pernah Verel harus nari, harus begini enggak. Cuma kebetulan karena nih acaranya Idola Cilik Seleb, dan aku ngasih saran Verel karena aku ngeliat dia emang suka dance juga. Kan udah biasa dari dulu jadinya berani tampil tapi dulu nggak berani. Semoga kalian berdua bisa menjadi pasangan yang serasi sampai tua nanti dan bisa nanti menjadi panutan bagi keluarga-keluarga yang lain, rukun-rukun, harmonis selalu, dan serahkan seluruh kehidupan kalian, rumah tangga bahtera rumah tangga kalian kepada Tuhan. Ya, He's the best, He's number one. Okay? God bless you. Sejumlah pesinetron muda seperti Glenn Alinsky, Raffi Ahmad, dan Andika Pratama mempunyai cara unik dalam mengisi waktu luang. Seperti apakah kegiatan unik mereka? Bias kelelahan jelas terpahat di wajah pesinetron muda Handika Pratama dan Raffi Ahmad. Maklumlah, kedua bintang ini terikat kontrak dengan sinetron yang kejar tayang. Kendati harus syuting tanpa kenal waktu, keduanya tetap semangat menjalani apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai pemain sinetron. Capek sih, tapi emang harus dijalanin gitu, dibawa enjoy aja. Adalah sebagian dari kerjaan aku yang harus aku jalanin, jadi ya udah sama-sama aja gitu. Yang penting kalau gue sih syutingnya cepat, pengennya cepat pulang ke rumah. Meskipun rasa lelah sering menyergap, namun Glenn Alinsky, Handika Pratama, serta Raffi Ahmad masih dapat bernafas lega lantaran masih diberi waktu untuk break sejenak dari kesibukannya masing-masing. Ketiga aktor muda yang berbakat ini rupanya mempunyai cara tersendiri untuk mengisi waktu luang di sela-sela syuting. Simak saja celoteh ketiga pemuda tampan ini. Mau ngobrol sama kru, mereka lagi kerja kan. Terus mau godain pemain, mereka juga lagi kerja gitu. Atau mau goda-godain siapa, mereka juga lagi pada kerja gitu kan. Jadi susah juga, jadi ya sendiri kadang telepon-teleponan atau nonton TV atau nonton DVD atau kayak kasih ikan makan gitu-gitu. Tapi tadi ikannya udah pada kenyang semua sih, ya nggak seru. Kegiatan di luar syuting pasti kuliah, terus kalau lagi sempat main bola, main futsal, kalau lagi sempat ke bengkel mobil, ke salon mobil, ya cari kesibukan lain aja. Terus kalau misalnya nggak sempat semuanya tidur di rumah. Makanya kalau misalnya lagi nunggu, karena misalnya nunggu adegan yang lain dan suka nunggu kan suka sejam 2 jam. Jadi ya gue suka main laptop atau enggak gue sampai bawa TV, bawa video game. Jadi ya bawa kasur. Jadi bisa tidur situ kalau lagi bete main. Gue sampai bawa TV sendiri, gue gotong-gotong dari rumah, bawa Xbox, ada laptop juga. Akibat dari padatnya jadwal syuting, tak heran jika kesehatan fisik menjadi taruhan. Tak heran jika Glenn Alinsky sangat memperhatikan pola tidurnya. Bagi pesinetron berusia 19 tahun ini, menjalankan terapi air putih adalah salah satu cara untuk menjaga agar badan tetap fit. Oh, gue sih nggak begitu mikirin, pokoknya bisa tidur aja deh gue gitu. minum air putih gitu ya, maksud gue sih minum air putih aja yang banyak gitu, karena menurut gue sih kayaknya itu paling oke lah, yang paling murah dan paling praktis. Jika Glenn harus memantau kondisi kesehatannya lantaran syuting kejar tayang, maka Handika Pratama justru harus mengorbankan saat-saat menyenangkan bersama para sahabat dan kerabat. Pasalnya, Dika kerap tidak dapat berkumpul bersama teman-temannya karena jadwal syuting yang padat. Akan tetapi, Andika toh menyadari bahwa hal itu merupakan suatu risiko yang harus dihadapi. Kalau misal untuk keterbatasan waktu, kehilangan momen tuh ada ya beberapa, kayak misalnya
teman kampus pada pergi ke Bali, Dika nggak bisa ikut gitu, mungkin karena Dika syuting. Tapi Dika mikir, ya udah gue emang harus syuting gitu, ntar gue juga bisa pergi ke Bali. Oke, mungkin gue nggak bisa sama teman-teman kampus, tapi gue mungkin bisa sama teman-teman lokasi syuting kayak gitu kan. Sebenarnya lebih ada plus minusnya aja sih, kayak ibaratnya kan kita hidup nggak bisa semuanya kita raup gitu, pasti ada yang harus kehilangan, ada yang harus kita dapat, ada yang kita buang. Kabar-kabari senantiasa menyajikan informasi menarik dari dunia selebritis. Maka tetaplah di channel paling oke ini karena liputan terkini yang dihimpun tim redaksi akan segera hadir menemui Anda. Dan bagaimana Chris John tadi memperoleh kesempatan untuk menjatuhkan lawan. Pentas tinju dunia kembali digelar. Juara bertahan tanah air Chris John kembali beraksi. Sabtu 26 Januari kemarin, pria yang dijuluki The Dragon itu berjuang keras melawan Roynet Caballero untuk mempertahankan gelar juaranya dalam ajang tinju yang bertajuk World Boxing Concert di Istora Senayan, Jakarta. Euforia pertandingan itu sepertinya menyita perhatian selebritis tanah air. Tak heran jika bintang cantik seperti Marini Zumarnis datang langsung untuk memberi dukungan. Oh, seru ya. Oke banget. Oke banget. Oke banget. Memang. Enggak sih, aku udah beberapa kali nonton tinju. Tapi awalnya kan emang serem ya nonton tinju. Tapi karena suami seneng dan kebetulan juga promotor tinju Zainal Tayyip dan lagi juga Indonesia kan, kita harus support Indonesia. Selamat ya buat Chris John, semoga menang terus. Latihan keras dan disiplin diri yang tinggi akhirnya berbuah manis. Chris John sang juara bertahan kali ini kembali mengenakan sabuk gelar kemenangan setelah mengalahkan lawannya saat memasuki ronde ke-8. Chris John menyatakan gegap gempita kemenangan ini dipersembahkan untuk segenap rakyat Indonesia yang telah mendukung. Menpora Adiaksa Daud pun sempat memberi janji bahwa kemenangan Chris John akan diganjar dengan bonus yang layak bagi sang juara sekaliber Chris John. Buat bangsa dan negara pasti, dan juga buat masyarakat dan fans saya. Ya. Oh, saya udah datang ke sana, udah menyiapkan bonus juga kalau ada ya Pak Siasma nanti ya. Ya, oke ya. Oke, thank you. Jika Chris John terlihat antusias dalam pertandingan tinjunya, maka Ajani, putri aktris cantik Alia Rohali, serta pelawak cilik Sakurta Ginting justru sedang giat berlatih untuk berkompetisi dalam sebuah acara berjudul Idola Cilik. Bagi Alia Rohali, keikutsertaan putrinya dalam program terbaru yang ditayangkan di RCTI ini merupakan pengalaman yang berharga. Apalagi buah hatinya itu memang senang dengan dunia tarik suara. Hal senada juga dituturkan oleh pelawak cilik berambut keriting Sakurta Ginting. Yang pastinya sih saya tanya dia dulu mau ikut atau enggak gitu, karena kan kebetulan ditawarin gitu kan. Terus dia bilang mau, ya udah gitu. Kalau saya sih ya sangat mendorong lah gitu untuk ikut-ikutan yang seperti ini. Ya buat nambah pengalaman juga gitu kan. Dunia entertainment kan ya apa sih, jangan itu aja gitu, jangan acting aja ya, nyanyi juga ada gitu, ada pengalaman juga lah, ngisi pengalaman gitu. Jadi ya kita dituntut harus serba bisa gitu ya. Bukan hanya Ajani dan Ginting saja yang ikut meramaikan program yang akan ditayangkan secara bertahap ini, tetapi juga Ferel, putra aktris cantik Vena Melinda. Ajang seperti ini rupanya diyakini sebagai wadah untuk mengembangkan bakat dan minat para seleb cilik. Vena Melinda mengakui bahwa acara Idola Cilik yang akan ditayangkan pada 27 Januari pukul 1 siang di RCTI ini akan membawa manfaat besar bagi Ferel sang buah hati. Enggak lah, kalau aku sih nggak pernah Ferel harus nari, harus begini enggak. Cuma kebetulan karena nih acaranya Idola Cilik seleb, dan aku ngasih saran Ferel karena aku ngeliat dia emang suka dance juga. Kan udah biasa dari dulu, jadinya berani tampil, tapi dulu nggak berani.
Tanpa terasa 30 menit sudah berlalu. Kini saatnya saya Dini Aminarti beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus kabar-kabari setiap hari Minggu, Senin dan Kamis jam 3 sore hanya di RCTI. Oke, selamat sore dan sampai jumpa.